Kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selamat mengikuti, salam quality! Pernah kepikiran nggak gimana caranya panas yang ada di inti bumi, ya, di bawah kaki kita ini bisa jadi listrik buat nyalain lampu di rumah kita? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas teknologinya, rahasia di balik pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa kita sebut PLTP. Di tempat-tempat kayak gini nih, para insinyur itu benar-benar manfaatin kekuatan planet kita. Mereka ngebor jauh ke bawah buat manen panasnya, terus diubah jadi energi yang kita pakai sehari-hari. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini teknologi nyata yang udah jalan. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya kita ngambil uap sama air panas dari perut bumi, terus secara ajaib gitu diubah jadi listrik? Prosesnya itu seru banget dan ya jauh lebih pinter dari yang kita bayangin. Sebenarnya prinsip dasarnya PLTP itu mirip banget sama PLTU. Dua-duanya sama-sama pakai uap buat muter turbin, terus turbinnya muter generator, dan jadilah listrik. Bedanya di mana? Nah ini yang keren. PLTU kan harus bakar batu bara buat bikin uap. Kalau PLTP, uapnya gratis, langsung dari dapur raksasa di bawah tanah. Tapi disinilah tantangannya muncul. Nggak semua sumber panas bumi itu sama persis. Kadang kita beruntung dapat uap kering yang sempurna, tapi seringnya yang keluar itu air panas bertekanan super tinggi atau malah campuran keduanya. Nah, jenis cairan yang keluar inilah yang bakal nentuin teknologi mana yang harus kita pakai. Oke, kita mulai dari yang paling ideal, paling simpel, dan juga yang pertama kali ditemukan, teknologi uap kering atau dry steam. Coba bayangin skenario paling sempurna. Kita ngebor ke bawah, dan yang menyembur keluar itu uap panas yang bersih dan murni. Ibarat dapat hadiah langsung dari alam. Terus, diapain harta karun ini? Jawabannya ternyata sederhana banget. Nah, ini dia skemanya. Lihat deh, simple banget kan? Uap dari perut bumi langsung masuk, puter turbin, terus keluar. Gak ada proses aneh-aneh di tengahnya. Bener-bener metode paling langsung buat ngubah panas bumi jadi listrik. Prosesnya begini. Uap dari sumur langsung disalurin lewat pipa ke turbin. Kekuatan uapnya ini yang muter bila-bila turbin kenceng banget. Turbinnya nyambung ke generator dan boom, listrik pun jadi. Sisa uapnya didinginkan lagi jadi air, terus disuntikin lagi ke dalam bumi, biar sumbernya tetap lestari. Fakta serunya, ini adalah teknologi PLTP paling tua di dunia. Pertama kali dipakai di Lardarello, Italia tahun 1904. Bayangin, tahun 1904. Dan sampai sekarang masih beroperasi. Ini bukti kalau kita nemu sumber uap kering yang pas, teknologinya super andal. Oke, sekarang kita pindah ke teknologi yang paling banyak dipakai di dunia. Kenapa? Soalnya nemuin uap murni itu langka banget. Jadi, selamat datang di dunia flash steam atau uap cetus. Nah, jadi gimana solusinya kalau yang kita dapetin dari sumur itu bukan uap, tapi air super panas, di atas 175 derajat Celcius dan di bawah tekanan yang luar biasa tinggi? Kan nggak bisa langsung dimasukin ke turbin, bisa rusak nanti. Dan inilah jawabannya. Coba perhatiin, ada komponen baru yang jadi bintang utama di sini, separator. Beda sama sistem dry steam tadi, alat inilah jantung dari teknologi flash steam. Disinilah sulapnya terjadi. Jadi cara kerjanya gini, air panas bertekanan tinggi tadi dipompa naik ke sebuah tangki, khusus yang tekanannya lebih rendah, namanya separator. Karena tekanannya turun drastis, sebagian air itu langsung mencetus, wush, berubah jadi uap. Proses ini yang disebut flushing. Uapnya dipisahin buat muter turbin, sementara sisa air panasnya disuntikin lagi ke dalam bumi. Eits nggak berhenti di situ. Para insinyur makin pinter, mereka bikin sistem double flash. Jadi sisa air panas dari separator pertama nggak langsung dibuang, tapi di-flash lagi di tekanan yang lebih rendah buat dapat uap tambahan. Hasilnya bisa nambahin output listrik sampai 25%. Efisien banget kan? Sekarang, ayo kita lihat teknologi yang paling inovatif yang benar-benar membuka potensi panas bumi di banyak tempat baru di seluruh dunia. Binary cycle atau siklus biner. Nah, ini pertanyaan penting. Banyak banget loh sumber panas bumi di dunia yang suhunya itu anget, tapi nggak cukup panas buat jadi uap, bahkan pakai metode flash sekalipun. Terus apa sumber-sumber ini kita abaikan aja? Tentu tidak. Disinilah kejeniusan siklus biner kelihatan. Coba lihat, di diagram ini ada dua siklus cairan yang beda, yang merah sama yang biru. Dan keduanya ini nggak pernah nyampur. Yang merah itu air panas dari bumi. Dan yang biru adalah fluida kerja sekunder.
Triknya cerdas banget. Air panas dari bumi dialirkan ke alat penukar panas atau heat exchanger. Di dalam alat itu, panasnya dipindahin buat manasin cairan kedua. Cairan khusus kayak isobutana yang titik didihnya jauh lebih rendah dari air. Cairan kedua ini langsung menguap, dan uap dari cairan inilah yang dipakai buat muter turbin. Air panas buminya nggak pernah nyentuh turbin sama sekali. Habis mindahin panas, langsung disuntik balik ke bumi. Dan bagian paling kerennya, teknologi ini bisa beroperasi di suhu yang jauh lebih rendah, bahkan cuma 90 derajat Celcius. Ini benar-benar membuka pintu buat ribuan lokasi baru di seluruh dunia yang sebelumnya dianggap kurang panas buat jadi PLTP. Jadi, poin utamanya, ini adalah sistem tertutup. Karena air panas dari buminya nggak pernah kontak langsung sama udara, hampir nggak ada emisi sama sekali yang kebuang ke atmosfer. Ini menjadikannya salah satu teknologi energi paling bersih yang pernah ada. Oke, setelah kita lihat ketiganya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus repot-repot ada 3 teknologi beda? Kenapa nggak pakai satu aja yang paling bagus? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Dry steam itu buat jackpot uap murni yang super panas. Flash steam buat air panas bertekanan tinggi. Dan binary cycle buat air yang suhunya sedang sampai rendah. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Intinya begini, nggak ada satu teknologi yang paling baik untuk semua kondisi. Yang ada adalah teknologi yang paling tepat untuk karakteristik sumber panas di lokasi tertentu. Ini tuh kayak kita punya satu set kunci yang berbeda buat membuka berbagai macam gembok. Gemboknya beda, ya kuncinya juga harus beda. Nah, sebagai penutup, pertanyaan buat kita semua, khususnya buat Indonesia yang katanya punya potensi panas bumi terbesar di dunia, kira-kira kombinasi teknologi mana, dry steam, flash, atau binary, yang bakal jadi kunci buat membuka semua potensi itu dan mendorong negara kita jadi pemimpin di era energi bersih? Coba kita renungkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.